Kalau kita berdamai dengan virus, pertanyaannya kita mau berdamai, apakah virusnya mau berdamai? Mhm. Iya kan? Ya. Ini jadi ambigu bahasa ini. Ketika pemerintah mengeluarkan kalimat berdamai dengan corona, maka saya melihat justru ini seperti apa namanya kekhawatiran atau kegambangan pemerintah itu, sehingga kemudian apakah karena latar belakang APBN-nya tidak cukup, rakyat harus segera bekerja, maka kemudian ada istilah damai dengan corona. Mungkin akan lebih tepat jika kita menggunakan harus lebih waspada. Jadikan hidup bersih sesuai tuntunan agama sebagai lifestyle, kan? Pahami, sosialisasikan arti protokoler kesehatan dan perketat pelaksananya. Saya pikir itu lebih bisa diterima oleh akal kita hari ini daripada dengan bahasa berdamai dengan corona. Gus, dalam pandangan agama ada banyak kemudian orang yang melihat wah virus ini azab, virus ini hukuman, virus ini karena Allah murka kepada kita. Apakah pandangan-pandangan itu tepat atau malah sebaliknya kita harus selalu berbaik sangka kepada Tuhan, Gus? Saya pikir pandangan itu kurang tepat karena yang menerima musibah ini tidak hanya orang yang tidak beriman. Bahkan orang beriman sekalipun, bahkan catatan saya di Saudi Arabia itu yang paling banyak terpapar virus itu justru kota Makkah. Kota Makkah. Artinya kalau kemudian ini dijadikan sebagai tolok ukur, oh ini azab bagi orang-orang yang tidak beriman, seharusnya Mekah terhindar dong dari virus ini. Kan begitu. Situasi saat pandemi dengan korban berjatuhan hari ini semakin banyak. Saya mengibaratkan begini Mbak Nana, seperti saat Nabi Nuh harus memilih penumpang kapalnya, yang kapasitas kapalnya itu sangatlah terbatas. Artinya apa? Orang-orang yang selamat yang diajak oleh Nabi Nuh untuk naik ke perahu itu adalah orang-orang yang siap. Siap secara jasmani, siap secara rohani, siap secara spiritualitas. Nah, maka di sini kemudian kita harus sama-sama tingkatkan kualitas diri, baik jasmani, rohani, spiritualitas, sehingga kita layak dapat tempat terpilih ikut bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Dan mempersiapkan itu ya lewat cara-cara yang memang selama ini sudah dituntun oleh agama ya Gus. Jadi bagaimana meningkatkan ketakwaan, bagaimana memperbaiki akhlak, hal-hal seperti itu yang Anda maksud Gus Miftah? Sangat tepat sekali. Maka saya begini, begitu pemerintah itu mengatakan sudah kita kerja di rumah, ibadah di rumah. Ini sebenarnya pukulan telak bagi kita. Karena selama ini kita terlalu sering melupakan masjid. Kita terlalu sering meninggalkan majelis taklim. Maka begitu ada himbauan seperti ini, alah sekarang aja banyak yang teriak-teriak, wah gimana kita nggak boleh beribadah di masjid? Alah lu aja nggak ada himbauan, nggak pernah ke masjid. Apalagi ada himbauan kan? Gitu. Maka ini sebenarnya pukulan telak dari Allah. Lu selama ini ninggalin masjid, ninggalin rumahku, ninggalin majelisku. Ada majelis taklim nggak pernah kamu datangi. Maka dengan kondisi seperti ini akan menimbulkan sebuah kerinduan yang sangat mendalam. Akan menimbulkan kerinduan kita kepada rumah-rumah Allah, kepada majelis-majelis taklim, kepada majelis-majelis ilmu. Dan satu saat kelak ketika kemudian pemerintah mengumumkan silakan wahai rakyatku engkau beribadah di masjid, engkau kembali membuka majelis taklim. Saya mengharapkan kita bisa memaksimalkan kesempatan itu. Kita berjanji tidak akan meninggalkan masjid lain. Kita berjanji tidak akan meninggalkan majelis taklim lagi. Barangkali seperti itu, Mbak Nana. Terkadang sulit memberikan penjelasan yang mudah diterima tanpa kemudian terkesan menggampangkan ritual atau menggampangkan agama, Gus. Ketika banyak yang merasa, wah seharusnya masih tetap boleh beribadah di masjid, wah seharusnya ini tidak membuat kita justru kok kesannya takutnya pada corona, bukan takut pada Allah, kenapa tidak mau ke masjid? Kan ada ungkapan-ungkapan seperti itu, Gus. Bagaimana menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dipahami, tetapi juga tidak terkesan menggampangkan ritual yang selama ini kita jalankan? Saya sering Mbak Nana ya, ditanya ketika kita live itu, Gus Miftah lebih takut corona apa takut dengan Allah sih? Ini kalau dalam bahasa saya kalimatul haq yuridu biha batil. Kalimat yang kelihatannya benar tapi mengandung kebatilan di dalamnya. Ya kan? Justru kenapa kemudian kita hari ini harus beribadah di rumah? Ya karena kita taat dengan Allah dan Rasulnya. Maka saya selalu mengatakan, tolong deh, ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Boleh diulang nggak Gus? Bagus banget itu. Ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat.
Nah, kayaknya yang nomor 2 lagi paling banyak ya Gus sekarang, yang ngaku-ngaku Nah, ahli. ini yang paling dua, apalagi di era medsos ini. Semuanya orang bisa berpendapat, padahal tanpa dasar hukum yang jelas. Makanya kalau saya nyimak kajian kitab Al-Misbah itu satu kalimat yang sering saya dengar hari ini, yang paling saya ingat dari Abi Quraisy itu ketika beliau seringkali menyindir orang-orang yang suka menafsirkan Quran tanpa keilmuan yang jelas. Beliau mengatakan hadisnya Rasulullah, man fasara Quran bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan kemampuan akalnya sendiri, maka siap-siaplah mengambil tempat duduk dari api neraka. Saya pikir kita beruntung ya, Mbak. Nah, kita tinggal di Indonesia. Saya mengatakan begini, saya termasuk orang yang anti lockdown. Karena lockdown itu nggak asik. Lockdown, otak yang lock, pendapatan down. Ya. Saya juga anti PSBB lah. PSBB itu bagi saya apa ya? Pendapatannya sedikit, butuhnya banyak. Waduh, ini ngeri sekali. Atau apapun istilahnya, saya sepakat dengan istilah kita tetap di rumah. Maka yang paling penting bagi saya adalah pemahaman mengenai bagaimana cara kerja COVID ini saja kita belum pernah tahu. Coba, saya belum pernah mendengar dari jubir COVID yang memberikan pemahaman cara kerja COVID ini seperti apa sih. Itu belum ada penjelasan resmi dari pemerintah. Gus, pertanyaan terakhir. Yang jelas kan manusia ini tempatnya lupa. Manusia itu tempatnya alpa. Ketika nanti insya Allah situasi sudah mulai pelan-pelan pulih, mungkin saja pelajaran atau apa yang berusaha kita pelajari dari pandemi ini akan hilang. Bagaimana caranya untuk tetap berusaha istiqomah dalam kebaikan, Gus? Saya pikir begini ya. Allah Azza wa Jalla itu tidak pernah mengecewakan kita. Tapi kitalah yang terkadang lemah mengambil hikmah dari setiap cobaan. Orang-orang yang mampu mengambil pelajaran lah yang menurut saya pada akhirnya menjadi orang-orang yang luar biasa. Barangkali hari ini kita banyak kehilangan sesuatu. Kehilangan pekerjaan, banyak yang di PHK. Berapa banyak teman-teman perusahaan saya yang minta saya mengadakan AMT kepada mereka, memberikan motivasi dan sebagainya. Saya katakan sama mereka, sedih karena kehilangan sesuatu itu manusiawi. Tapi percayalah, Allah sedang menyediakan hadiah terbaik untukmu yang sabar dan ikhlas. Amin, amin. Selalu berbaik sangka kepada Allah yang Maha Pemurah. Selalu berbaik sangka dengan seperti mata najwa inilah. Bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, bila corona membuatmu menderita, yakinlah mata najwa selalu datang dengan membawa cinta. Amin. Amin, amin. Terima kasih banyak, Gus. Terima kasih banyak sudah bergabung dengan Mata Najwa. Sehat terus, salam untuk keluarga. Assalamualaikum, Gus. Makasih. Teman-teman tetap di sini, kami kembali sesaat lagi.